Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli, hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki sisa amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Juga kita berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat asli, alhamdulillah kita di beberapa kesempatan atau beberapa bulan yang lalu telah menyelesaikan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang kalau tidak salah berjumlah sekian 90-an episode, yang alhamdulillah dengan izin Allah, atas taufik dari Allah, kemudian kontribusi atau juhud dari para teman-teman dari tim Tasli, juga dari sahabat Tasli yang juga menyimak bahkan sampai akhir video tersebut. Maka semoga kita berharap pada Allah, semoga amalan atau apa yang sudah kita bahas diterima oleh Allah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Alhamdulillah teman-teman sahabat Tasli, insyaallah kita akan lanjutkan kebaikan ini. Kita akan mencoba kembali mempelajari kitab dari awal sampul sampai akhirnya. Ini merupakan salah satu kebiasaan para generasi terdahulu dalam setiap kali pembahasan atau pembelajaran yang mereka tapaki, atau setiap step yang mereka tapaki. Maka dari itu, semoga kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terbaik dari generasi ini. Maka insya Allah pembahasan kita untuk kajian kitab, program kajian kitab di channel Tasli TV ini kembali berlanjut. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas kitab, salah satu karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Asrarus Salah wa Muhimmatiha, atau kalau bisa dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah rahasia tentang salat dan urgensinya salat. Kenapa saya pilih kitab ini? Karena ini merupakan kitab yang baik untuk dibaca, karena beliau rahimahullah tidak banyak membahas tentang fikih. Karena bicara tentang fikih, beliau punya karya yang lain. Beliau punya karya yang lain tentang fikih dari A sampai Z. Beliau punya karya tentang usul fikih dan lain sebagainya. Tapi di kitab ini kita akan belajar sama-sama insya Allah apa dibalik sholat itu sendiri. Bukan tentang fikih, rukun, syarat dan lain sebagainya, tapi tentang makna sholat, apa yang terkandung dalam sholat, dimulai dari nanti azan, bagaimana keutamaan azan, keutamaan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Insya Allah demikian. Baik, sebelum memulai membahas kitab Asrarus Salah, ada baiknya, dan memang ini yang dicontohkan oleh para ulama kita untuk membahas siapa Al-Ghazali. Meskipun nama ini terlalu besar untuk diperkenalkan, tapi min bab adab kita kepada ahli ilmu, adab kita kepada yang menulis kitab ini, maka kita harus membahas tentang siapa Al-Ghazali sebenarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Muhammad, beliau nama asli Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad, kakek beliau namanya Muhammad, kakek keduanya beliau namanya Ahmad. Itu satu arti sebenarnya, Muhammad, Ahmad dan At-Tusi. Dia dari daerah Tus yang ada di dataran Iran hari ini, At-Tusi. Beliau kunyahnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Baik, teman-teman sahabat asli hafizakumullah, Al-Ghazali ini merupakan
orang yang sangat fenomenal, tapi sebagian orang atau sebagian kita hanya memotret beliau dari sisi tasawufnya saja, padahal beliau adalah orang yang sangat kaya, sosok yang ensiklopedis, sosok yang lengkap. Berbicara tentang ilmu tasawuf memang beliau pakarnya, berbicara tentang usul fikih beliau juga pakarnya, berbicara tentang amalan hati, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya beliau juga pakarnya. Maka tadi saya katakan beliau adalah sosok yang ensiklopedis, semuanya terkumpul dalam satu orang yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Perjalanannya menuntut ilmu sangat panjang. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Itu salah satu imam atau salah satu guru yang sangat fenomenal yang pernah Al-Ghazali belajar dengannya. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, guru dari Imam Ghazali, pernah mengungkapkan sebuah ungkapan. Kata beliau kepada muridnya Al-Ghazali, Al-Juwaini pernah mengatakan kepada Al-Ghazali, "Engkau telah menguburku padahal aku masih hidup." Artinya apa? Engkau telah melampaui batas, atau engkau telah menjadi orang yang hebat padahal aku masih ada di situ. Engkau telah menjadi murid yang sangat hebat padahal aku masih di situ. Seakan ungkapan Al-Imam Al-Juwaini itu bukan untuk menyalahkan Al-Ghazali, tapi rasa bangga yang sangat tinggi tentang ilmu muridnya, itu Al-Ghazali. Karya-karya beliau banyak, teman-teman. Yang paling fenomenal adalah Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sangat-sangat syarat makna, dalam hikmah, dan banyak sekali faidah-faidah dalam. Insya Allah setiap kita mungkin sudah pernah dengar kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Ghazali adalah seorang yang juga punya andil dalam pembebasan Al-Aqsa. Beliau punya andil dalam pembebasan Al-Aqsa. Terbukti karya-karya besarnya itu melahirkan Salahuddin. Dari tangan dinginnya itu melahirkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang nantinya Salahuddin membebaskan Al-Aqsa. Oleh karena saya katakan bahwa Al-Ghazali punya andil besar dalam pembentukan generasi Salahuddin yang teman-teman juga bisa baca sejarahnya. Artinya sosok ini sosok fenomenal yang insya Allah kita akan bahas salah satu dari karya yang sangat banyak yang beliau karang, yaitu kitab Asrarus Salah wa Muhimmatiha. Baik, sahabat asli hafizakumullah jami'an, di kesempatan kali ini kita akan baca dari kitabnya ya, dari yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Kita baca dulu Asrarus Salah wa Muhimmatiha li Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang lahir di tahun 450 Hijriah dan meninggal di 550 Hijriah. Baik, kitab ini tidak terlalu besar, hanya 83 halaman saja teman-teman, insya Allah, tapi dengan tipis jumlah halamannya tapi berat dan tebal faidahnya insya Allah ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke Muqaddimah Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, nanti bareng saya akan bantu dengan list atau supaya teman-teman bisa baca kita sudah sampai di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, ini dari muqaddimah beliau ya. Baik, sebentar. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi ghammara al-ibada bila ta'ifih wa ammara qulubahum bi anwarid din ya, wa ammara qulubahum bi anwarid din wa wadha'ifi
yang telah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hak hambanya, ghammara artinya telah menyuburkan hambanya dengan kemahalembutannya Allah Azza wa Jalla. Wa ammara qulubahum bi anwarid din wa wadha'ifi, yang telah menghidupkan hati-hati hambanya dengan cahaya-cahaya agama dan syariatnya. Cahaya agama dan syariat. Alladzi ja'ala nuzula 'arsyil jalal ila as-sama'id dunya min darajatir rahmah ihda 'awatifih. Yang beliau yang Allah Azza wa Jalla dengan turunnya Allah ke langit dunia itu bentuk dari sifat kasih sayangnya Allah yang peduli kepada hambanya. Faraqal muluka ma'a tafarrud bil jalali wal kibriya bi targhibil khalqi fi su'ali wad du'a. Yang Allah Azza wa Jalla turun kemudian mengatakan kepada hambanya, hal min da'in fa astajibulah wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Di sepertiga malam terakhir Allah Azza wa Jalla turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, dan mengatakan, apakah di waktu ini ada yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah doanya? Adakah di antara hambaku yang meminta ampun, beristighfar, maka aku akan ampuni dosanya. Wa bayana as-salatina bi fathil babi wa raf'il hijab farakhasa lil ibadi fil munajati bis salawat kaifama taqallabat bihimul halat fil jama'ati wal khalawat. Lihat uslub Al-Ghazali, beliau tinggi sekali dalam bahasanya. Beliau seakan mengatakan Allah lah yang memberikan keringanan bagi hambanya dalam munajat, memudahkan hambanya dalam bermunajat dalam salat-salatnya. Kaifama taqallabat bihimul halat, bagaimanapun kondisinya. Walam yaqtasir ala rukhsati bal talattafa bitarghibi wad da'wah wa ghairihi min du'afa'il muluk la yasmah bil khalwah illa ba'da taqaddumihim illa ba'da taqdimil hadiyati war rishwah. Ini perbedaan antara Allah dengan raja dunia. Raja dunia akan memberikan sesuatu setelah diberikan hidayah atau hadiah. Adapun Allah membuka pintu pengampunan, Allah membuka pintu pengijabahan doa tanpa ada syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Selagi hamba itu mendekat kepada Allah, maka pintu itu sangat terbuka dengan luas. Fasubhana ma a'zama sya'nuh wa aqwa sultanuh wa atamma lutfuh wa amma ihsanuh. Maka maha suci Allah yang urusannya begitu agung. Wa aqwa sultanuh, yang kekuasaannya itu begitu kuat. Wa atamma lutfuh, yang kelemah lembutan Allah itu maha sempurna. Wa amma ihsanuh, yang kebaikannya sangat menyeluruh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa walihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masahibid duja wa sallama taslima. Kemudian beliau Al-Imam Al-Ghazali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah menjadi masabihud duja, yang menjadi lampu-lampu penerang. Rasul datang untuk menerangi jalan-jalan yang gelap. Rasul datang untuk membawa kunci-kunci hidayah bagi umat Islam dan umat manusia. Yang juga Rasul datang sebagai sosok yang dipilih menjadi nabi dan menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna salah imaduddin wa isamul yaqin. Al-Imam Ghazali mengatakan salat adalah tiang agama. Imaduddin wa isamul yaqin, dia adalah isamul yaqin. Apa artinya isamul yaqin? Dia adalah ikatan keimanan. Salat itu adalah ribatul yaqin, ribatul iman, kata beliau, atau isamul yaqin.
Wa ra'sul qurubat. Salat adalah puncaknya ibadah atau kepalanya ibadah. Ya. Wa ghurratul ta'at. Ia adalah ghurratul ta'ah. Apa artinya ghurratul ta'ah? Ghurratul ta'ah adalah amalan yang paling afdal, salat. Amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung. Wa qad istaqsayna fi fannil fiqh fi basitil madhhab wa wasitihi wa wajizihi usulaha wa furu'aha sarifina jimama al-inayati ila tafari'ha an-nadirah. Dan kami, maksudnya beliau telah membahas panjang lebar, baik yang ringkas ataupun yang panjang, yang detail, beliau telah bahas di bab-bab fikih. Makanya saya katakan tadi bahwa di kitab ini beliau tidak sedang membahas panjang lebar tentang bagaimana rukun, bagaimana syarat, apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan wudhu, apa yang sunnah-sunnah sholat. Tidak. Beliau berbicara dari sisi yang lain, dari sisi nilai-nilai sholat itu sendiri, yang insya Allah kita akan bahas di kitab ini. Baik. Wa nahnu al-an fi hadzal kitab, kata beliau, wa nahnu al-an fi hadzal kitab naqtasiru ala ma la budda lil muridi minhu min a'maliha adh-dhahirah wa asrariha al-batinah. Mungkin semakna dengan yang saya sampaikan tadi. Beliau bermaksud bahwa di kitab ini kita tidak akan berpanjang lebar tentang urusan rukun, syarat, apa yang membatalkan, apa yang sunnah, apa yang dilarang, dan lain sebagainya. Wa kashifuna min daqa'iq ma'aniha al-khafiyyah fi ma'ani al-khusyu' wal ikhlas wan niyyah. Tapi di bab ini beliau menegaskan bahwa kita akan membahas tentang ma'ani shalah, ma'ani al-khusyu'. Apa sebenarnya khusyuk itu, bagaimana salat itu, bagaimana, dan lain sebagainya. Malam tajurul adah bi dzikrihi fi fannil fiqh wa murtabul kitab fi sab'ati abwab. Juga tidak akan yang kita tidak temukan di kitab-kitab fikih, dan itu kita akan bahas insyaallah di sini dalam 7 bab. Bab pertama fi fadhailis shalah, fadilah atau keutamaan salat. Bab kedua, tafdil a'mal adh-dhahirah min as-shalah, mengutamakan amal-amal zahirah dari salat yang nampak. Fi tafdil a'mal al-batinah minha, kemudian fadilah amal-amal yang tersembunyi di salat, maksudnya niat dan semua yang terkandung di hati yang tidak kita lakukan secara zahir. Bab keempat, al-imamatu wal qudrah, tentang imam, tentang bagaimana imamah itu, keimaman itu. Bab kelima, fi salatil jum'ah wa adabiha, salat Jumat dan adab-adabnya. Bab keenam, fi masail mutafarriqah ta'ummu bihal balwa yahtaju ilal murid min ma'rifatiha, pembahasan tentang hal-hal yang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari tentang salat. Adapun bab ketujuh adalah fi tatawu'at wa ghairiha, tentang sunnah-sunnah salat atau salat-salat sunnah yang dilakukan selain salat-salat wajib. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang akan datang. Ini menjadi muqaddimah yang insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas, kita mulai masuk pembahasan di kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatiha karya al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.